warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara kami yang membahas tentang gotong royong di ruang lingkup mahasiswa dan juga organisasi di mahasiswa. Nah, kami di sini ada berenam orang. Yang pertama ada Sidik, saya Muhammad Rohim, terus juga ada Hafiz, kemudian Cinta, Putih, dan juga Lintang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai mempresentasikan hasil wawancara kami. Sekitar. IMS atau yang kita kenal sebagai Ikatan Mahasiswa Sosiologi. IMS adalah organisasi kemahasiswaan sosiologi yang berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Kami melihat dari hasil wawancara kami melihat bahwasanya IMS memiliki kebersamaan yang kuat ataupun budaya kekeluargaan yang kuat. Hal ini kami akan jelaskan dengan dua konsep utama, pertama dari Durkheim dan juga Putnam. Nah, kami melihat bahwasanya IMS tidak hanya aktif di bagian akademik tapi juga non akademik dan juga sosial. IMS juga sudah berbagai macam kegiatan baik itu turun lapangan ataupun dalam bidang akademik. Kemudian kami menemukan bahwasanya ada beberapa bentuk gotong royong yang telah dilakukan oleh mahasiswa sosiologi terutama di ruang lingkup IMS. Pertama, ketika mereka melakukan diskusi ilmiah ataupun persiapan proposal ketika ada kegiatan dan juga mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang basis itu berbasis lapangan seperti ada bazar ataupun kegiatan olimpiade dan juga kegiatan sosial lainnya. Di sini kami melihat bahwasanya dalam bentuk gotong royong ini kami menekankan ketika mereka di kepanitiaan seperti mereka sudah membagi tugas-tugas mereka sesuai per divisinya masing-masing. Ketika divisi acara memperjelaskan tentang acara, perlengkapan tentang perlengkapan, dan divisi-divisi lainnya. Di sini kami melihat bahwasanya informan berkata bahwasanya ketika kami ada kegiatan, kami melakukan kegiatan itu sesuai dengan divisi dan masing-masing, dan juga kami akan membantu divisi-divisi lainnya. Hal ini kita bisa lihat bahwasanya dari perspektif Durkheim tentang solidaritas sosial. Pertama, solidaritas mekanik, bahwasanya mereka memiliki kemauan yang kuat tergantung karena di dalam satu lingkup yang sama ataupun satu kelompok yang sama, yaitu sebagai mahasiswa sosiologi. Kemudian kami biasanya dalam solidaritas organik, bahwasanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan peran mereka masing-masing. Selanjutnya itu adalah solidaritas anggota. Kami melihat dan menemukan beberapa bentuk solidaritas anggota yang terjadi di Ikatan Mahasiswa Sosiologi FISIP. Yang pertama itu adalah bentuknya saling membantu satu sama lain, tidak menjatuhkan dan tidak merendahkan. Yang kedua itu mendukung emosional dan saling membentuk kepercayaannya satu masing-masing. Dan yang kedua itu adalah menjaga peran, menggantikan peran jika ada anggota yang sakit, berhalangan hadir atau lainnya. Jadi mereka yang satu sama lain nge-backup. Dan seperti yang disampaikan oleh teman saya di Ikatan Mahasiswa Sosiologi ini atau responden kami, dia mengatakan di IMS itu seperti keluarga. Jadi jika ada yang ada masalah, kami saling membantu satu sama lain. Dan jika dikaitkan dengan modal sosial dari Pak Nam, yaitu hal ini menunjukkan adanya bonding, yaitu hubungan dekat, kepercayaan, dan norma-norma yang membantu di dalam kelompok sosial tersebut. Selanjutnya adalah solidaritas organik. Solidaritas organik itu adalah ikatan sosial yang tercipta dari pembagian tugasnya yang berkaitan dengan antar individu dalam suatu masyarakat. Di dalam IMS sendiri terjalinnya solidaritas organik karena di dalam IMS sendiri terbagi bidang-bidang seperti bidang advokasi, bidang infokon, bidang KWU, bidang MBK, sosial, dan organisasi. Bidang-bidang ini memiliki tugasnya masing-masing, makanya terciptanya sebuah solidaritas organik. Solidaritas organik ini menciptakan kerjasama, menciptakan suatu kerjasama yang menghasilkan suatu himpunan. Makanya himpunan ini tidak bisa terjalankan kalau tidak ada pembagian tugas. Seperti dalam teori Durkheim yang mengatakan bahwa
pembagian tugas itu penting karena semakin kompleks pembagian tugas atau semakin detail tugas-tugas setiap individu, semakin tertatanya suatu himpunan tersebut atau suatu organisasi tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya itu hambatan solidaritas. Dari YMS mengatakan bahwa ada beberapa hambatan yang mereka alami. Pertama yaitu adanya perbedaan kelas karena anggotanya terdiri dari angkatan 2023, angkatan 2024, serta tim magang dari 2025. Hal ini yang membuat susahnya koordinasi antar anggota karena perbedaan angkatan dan jadwal kuliah yang berbeda. Yang kedua yaitu terdapat anggota yang pasif. Hal ini disebabkan oleh karena ada beberapa anggota yang tidak bertanggung jawab serta tidak memiliki komitmen yang baik. Dalam perspektif Putnam, disebutkan bahwa modal sosial disebabkan oleh faktor struktural yaitu waktu dan komitmen. Selanjutnya ada faktor pendorong solidaritas. Dari temuan kami ada beberapa faktor pendorong dari Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Yang pertama ada rasa memiliki terhadap organisasi. Rasa memiliki terhadap organisasi dapat kita simpulkan sebagai loyalitas terhadap Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Faktor yang kedua, adanya dukungan dari setiap anggota organisasi Ikatan Mahasiswa Sosiologi terhadap event-event yang mereka lakukan. Faktor yang ketiga, ada hubungan yang erat antar angkatan. Di dalam Ikatan Mahasiswa Sosiologi terdapat 3 angkatan aktif. Yang pertama ada angkatan 2023, angkatan 2024, serta tim magang dari angkatan 2025. Menurut Putnam, jaringan yang kuat serta norma tolong-menolong yang menjadi inti untuk modal sosial pada organisasi tetap menjadi solid. Selanjutnya, kesimpulan analisis teori. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa yang pertama, nilai gotong royong dan solidaritas sudah menjadi budaya Ikatan Mahasiswa Sosiologi atau yang disebut dengan IMS. Yang kedua, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini terlihat dari identitas bersama sebagai mahasiswa sosiologi. Nah, yang ketiga itu ada solidaritas organik. Solidaritas organik ini terlihat dari pembagian peran antar divisi. Nah, yang keempat, modal sosial Putnam terlihat dari jaringan, kebiasaan, serta modal sosial Putnam dari terlihat dari jaringan, kepercayaan, dan kebiasaan saling membantu. Nah, dengan kata lain, IMS ini sudah menjadi atau merupakan contoh dari organisasi mahasiswa yang mampu membangun kohesi sosial, terlihat dari identitas, terus kerjasama, serta pembagian peran yang terstruktur. Nah, selanjutnya, slide penutup. Demikian paparan hasil wawancara kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian hasil wawancara kami dan hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.